Ya, kalau nggak tenan boleh. Ayo ora teko-teko iki boleh. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam budaya, salam pariwisata, Mojokerto. Ya, kurang pas rasanya jika Anda semua tidak mengunjungi situs-situs kerajaan Majapahit. Luar biasa sekali, ternyata di Pacet ada sebuah candi yang sangat indah dan sangat bersejarah, yaitu Candi Cungkup Kesiman Tengah. Mari kita telusuri bersama-sama. Kemana? Alhamdulillah, sekarang saya berada di Candi Cungkup Kesiman Tengah. Saya bersama Kang Bagus. Kang Bagus adalah warga Desa Kesiman Tengah, yaitu sekaligus mahasiswa UNESA. Dan saya ingin bertanya wawancara mengenai Candi Cungkup yang ada di Kesiman Tengah ini. Bagaimana sih asal-usul sejarahnya? Dari Mas Bagus akan diceritakan bagaimana sejarahnya. Iya, mengenai seputar sejarah dari Candi Kesiman Tengah ini, terutama terkait tentang angka tahunnya, sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti. Sebab di sekitar lokasi situs Candi Kesiman Tengah ini hingga saat ini belum ditemukan angka tahun yang merujuk pada tahun pembuatan dari Candi Kesiman Tengah itu sendiri. Kemudian mengenai ditemukannya kembali pada masa Hindia Belanda, kita dapat melihat dokumentasi foto di situs website KITLV. Di situ ada sebuah potret ditemukannya Candi Kesiman Tengah ini dengan kondisinya ya sudah seperti ini, dengan bagian sisi timur itu sudah berlubang. Nah, kemudian sebagian ahli yang sudah pernah menulis tentang Candi Kesiman Tengah itu sendiri, diantaranya adalah Enji Krom. Ya. Terima kasih, Mas. Ya. Ini sedikit dari cerita sejarah Candi Cungkup yang ada di Kesiman Tengah. Terima kasih Kang Bagus sudah memberikan sebuah informasi bagaimana sejarah asal mulanya Candi Cungkup yang ada di Kesiman Tengah. Dan sebentar lagi akan dijelaskan oleh Kang Ege. Masih bersama kami, saya dengan Mas Ege ingin menjelaskan bagaimana sejarah relief yang tertata dan digambarkan di sini. Mengenai sejarah bagaimana dan nanti akan diceritakan oleh Mas Ega. Relief Candi Cungkup Kesiman Tengah yang ada di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto ini sangat unik dan tiada duanya. Kisah-kisahnya menceritakan suatu kisah yang sangat kuno. Yang pertama adalah kisah pengadukan Samudra Mantana. Digambarkan para dewa dan para asura bekerja sama dengan mengaduk Samudra Mantana dengan sebuah kura-kura yang ada di bawah menopang Gunung Mandara dan diikat oleh ular naga. Kemudian ular naga tadi diputar untuk mengaduk gunung tersebut sehingga keluar berbagai pusaka, dan yang terakhir adalah keluar seorang bidadari cantik dengan menggendong Guci Amerta. Guci Amerta inilah yang kemudian menyelamatkan para dewa menjadi kekal dan abadi.
Sedangkan relief-relief selanjutnya adalah kisah Ramayana, digambarkan Hanoman dan Jembawan mengangkat gunung Dronagiri demi mencari obat yang tidak diketahui bentuknya oleh Hanoman, sehingga gunung pun dipangkas dan dibawa di hadapan Rama. Waktu itu ada Laksmana sedang terkena tombak Indrajit sehingga lumpuh seluruh pasukannya. Kemudian obat inilah yang menyelamatkan pasukan Laksmana. Kemudian relief yang lain adalah relief Kinari yang biasanya berpasangan dengan Kinara, tapi di candi ini cuma ada Kinari, yaitu burung yang kemudian berkepala manusia. Kinari dan Kinara ini merupakan makhluk mitologi yang hidup di surga. Relief yang lain adalah relief kelinci. Kelinci menduduki posisi yang penting dalam ceritanya. Kelinci membawa ranting-ranting kering di hadapan sang begawan tua yang sedang kelaparan, yang melakukan perjalanan suci atau tirtayatra. Kemudian bertemu seekor kelinci. Kelinci tersebut kemudian membawa ranting-ranting kering, membakar ranting tersebut dan mendidihkan air dalam tungku. Kemudian kelinci tersebut menjeburkan ke dalam air yang sudah mendidih itu dan berpesan agar dagingnya nanti dimakan oleh sang begawan. Kemudian arwah kelinci membubung ke atas langit dan memenuhi permukaan bulan, sehingga pada masa mitologi kuno permukaan bulan yang bagian hitam itu dianggap sebagai arwah kelinci. Terima kasih Mas Edi. Dasar luar biasa, dan juga Mas Bagus. Terima kasih. Ya. Terus kemudian Mandarana ya. Mandara itu tempat sakti. Terus dikasih bunga-bunga. Terus ularnya ini dan biasanya itu kan kotak-kotak, kotak sisi ularnya itu juga tidak menggambarkan ciri Majapahit Sari, hanya Jawa Tengah. Kepala kura-kuranya pun ya, kepala kura-kuranya pun ini juga aneh. Kepala kura-kuranya ada 5. Ini kepala kura-kura, ini kepala kura-kura. Kepala kura-kura mana? Ya, seharusnya kepala kura-kura 1. Niku anet yang Hindu kan. Tapi memangnya kalau pengen kalau pembersihan diri tapi gini ngoten ya. Ya, tambahan sedikit dari Kang Bagus dan Kang Ega. Kang Bagus akan menjelaskan bagaimana temuan lepas yang ada di Candi Cungkup Kesima Tengah, dan Mas Ega menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya Candi Cungkup yang ada di Kesima Tengah ini. Monggo silakan. Ya, menyinggung terkait dengan temuan lepas di kawasan situs Candi Kesiman Tengah ini, berdasarkan dokumentasi dari foto Belanda tahun 1900-an, di sekitar situs Candi Kesiman Tengah ini dapat kita jumpai adanya temuan pipi tangga candi, yaitu berupa kepala naga, kemudian pipi kaki tangga candi juga yang berupa makara dengan ragam hiasnya dimungkinkan berupa gana dengan posisi kedua tangan di atas samping kepala mengangkat ke atas ini. Selain itu, temuan-temuan lain yang ada di sekitar candi yang dapat kita lihat di samping kiri kanan candi ini berupa batu-batuan andesit yang diduga sebagai bangunan penyusun dari Candi Kesiman Tengah itu sendiri yang sudah mengalami keruntuhan. Sangat luar biasa dari Mas Bagus. Gimana Mas Ega mengenai sejarah yang ada di Candi Cungkup Kesima Tengah ini? Tidak banyak penelitian termasuk NG Krom lain sebagainya, itu juga beberapa saja yang menulis sekilas tentang Candi Kesima Tengah. Sedangkan kronologi kapan candi ini dibangun juga masih menimbulkan perdebatan di antara para arkeolog dan para ahli. Para arkeolog dan para ahli menghubungkan dengan prasasti terdekat dari Candi Kesima Tengah itu sendiri, yaitu prasasti Petak, yang di situ adalah tahun 1486 Masehi pada masa Girindra Wardhana Dhyarana Wijaya. Sehingga candi ini dibangun sekitar prasasti terdekat itu, yaitu masa akhir Majapahit atau masa kekuasaan Girindra Wardhana Dhyarana Wijaya.
Padahal ada lagi prasasti yang lebih dekat dari Candi Kesiman Tengah itu, yaitu prasasti Ketanen atau prasasti Wulik yang menceritakan atau yang dibuat pada tahun 935, dikeluarkan oleh Parameswari Diakebi atau Rakaian Mangibil, yaitu permaisuri dari Raja Empu Sendok. Di situ di prasasti Wulik di situ dijelaskan bahwasanya desa Wulik yang meliputi dusun Pangiketan, Panghawaran, Busuran, Padi-Padi dan Pikatan itu telah merawat bendungan Watan Wulas dan Watan Tamya, sehingga kemudian relief candi ini yang bercerita tentang melindungi Dewi Sita dalam cerita Ramayana, kemudian adanya Kinari yaitu salah satu jenis bidadari surga, maupun pengadukan Samudra Matana, kemudian memunculkan Guci Amerta yang digendong oleh seorang Dewi cantik. Ini mengisyaratkan bahwasanya candi ini lebih identik dengan temuan prasasti Wulik atau prasasti Ketanen ini. Jadi bisa saja memungkinkan dari segi ragam hias pun cara pahatnya berlanggam abad ke-10 atau abad ke-9. Ini bisa saja kemudian candi ini merupakan candi pendarmaan dari Parameswari Diakebi atau Rakaian Mangibil, permaisuri dari Raja Empu Sendok. Sehingga candi ini dimungkinkan dibangun pada abad ke-10 Masehi. Terima kasih oleh Mas Bagus dan Mas Ega, sangat baik dan juga luar biasa oleh sejarah yang ada di Candi Cungkup Kesiman Tengah ini. Untuk menggambarkan mana yang dewa dan mana yang asura itu kelihatannya ini. Terata ini adalah asana dari para dewa. Mungkin ini bunga gateng ini mungkin ini bukan asura loh. Asura sama para dewa ya bersama. Dewa ini. Ya, kita kembali lagi di situs Candi Cungkup Kesiman Tengah. Saya di sini bersama Bapak Sujiono sebagai pembantu juru kunci yang ada di Candi Cungkup Kesiman Tengah. Bapak, mengenai candi ini udah berapa lama Bapak di sini membantu? Bagaimana? Mulai 96. Mulai tahun 96. Di sini apa sih Pak dari Candi Cungkup Kesiman Tengah ini yang ada di sini tuh, apakah banyak dari masyarakat tuh mengenang ataupun banyak yang mengunjungi candi-candi ini? Kalau masyarakat yang dekat nggak seberapa tahu, yang tahu malah yang jauh. Orang dari Bali, orang dari Sumatera, dari Sulawesi kemarin. Jadi candi ini di sini tuh kayak berdiri dan juga ada di sini tuh dari masyarakat sekitar aja itu belum ada yang kesini ataupun belum ada yang Ya ada, cuma kalau ya nggak seberapa banyak lah. Ada. cuman mungkin dari masyarakat sendiri itu kurang paham bagaimana Ya, sejarah-sejarahnya. kurang paham. Yang paham kan dari orang luar yang Ya. mengerti arkeolog dan juga mengerti tentang sejarah-sejarah gitu. Iya. Apalagi apa dia di Google, di YouTube itu udah ada gitu. Harapan Bapak bagaimana mengenai candi Cungkup yang ada di Kesiman Tengah ini untuk Ya. masyarakat? Di apa? Dirawat lah, dijaga sama-sama gitu. Biar nggak ada yang hilang. Ya. Kalau nggak dirawat, dijaga sama-sama, nanti ada yang hilang. Terima kasih banyak Pak Ya. mengenai Ya. sedikit ulasan dan info dari Candi Cungkup Kesiman Tengah ini.